ketakutan kepada Allah. Ya. Orang itu takut ke Allah itu ada 3 modelnya. Ya. Yang pertama itu orang ada yang takut kepada Allah karena siksa. Biar gak ada disiksa di neraka, biar bebas dari siksaan. Ya. Nah, ini kata ulama dibilang ini derajatnya derajat hamba. Artinya derajat orang yang mukmin tapi paling rendah. Boleh Mas. Saya takut sama neraka. Gitu. Ya. Ini benar, ini boleh nggak? Boleh. Tapi derajatnya, pangkatnya nilainya C. Nah, ada yang kedua, ya, orang yang modelnya itu, ya, adalah nggak mau kehilangan pahala. Jadi kalau menjadi sesuatu pahalanya apa? Ya. Nah, maka seolah-olah gitu, dia ini menahan diri untuk tidak maksiat, melakukan apa perintah Allah, itu menahan diri tidak karena takut kepada Allah itu, takutnya itu seperti takut orang dagang, takut kena untungnya, gitu. Ya, takut menggejok, tekor. Capek-capek masuk tiap pagi, tahu-tahu orang ada untungnya, ya, benjol. Nah, itu tujuan, ya. Sehingga akhirnya yang dia inginkan itu adalah masuk surga. Nah, ini faktor derajatnya yang kedua. B, ya, agak baikan dikit. Yang tadi mah pokoknya mau selamat dari neraka aja. Hal yang kedua mulai saya pengen masuk surga. Nah, yang ketiga, orang takut kepada Allah itu karena takut dihalangi oleh Allah, takut terhalang dari Allah. Ya. Sehingga akhirnya dia menahan diri nggak mengikuti hawa nafsunya itu dikarenakan kecintaannya kepada Allah. Sehingga akhirnya ketakutannya itu benar-benar takut nanti seandainya saya nggak dilihat sama Allah, nggak dilihat Allah, nggak ketemu sama Allah aja. Ya. Sehingga akhirnya dia jangan sampai ada dalam benak dia, ya, terjadi firman Allah, kalla innahum an rabbihim lamahjubun. Jadi siksaan yang paling pedih itu adalah siksaan tidak bertemu dengan kekasihnya. Ya. Jadi mau barang enak, barang gak enak, orang yang lagi benar-benar, orang yang lagi berkasih, ya, itu yang dia takutin adalah enggak ketemu sama kekasihnya, dan enggak ketemu kekasih itu adalah penyiksaan yang paling menyakitkan. Ya, enak makan enak tidur. Jadi artinya yang ketiga ini ketika dia menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu itu dikarenakan cinta, dikarenakan mahabbah yang ada di dalam dirinya. Jadi hubungan antara makhluk dengan Khalik, antara hamba dengan yang disembah, itu bukan hanya hubungan instruksi dari atas, bukan hanya perintah kerjakan, siap, bukan itu. Tapi, hai, gimana? Mesti bisa kerjain ini ya?
Kata dia, oh, oke, pasti saya kerjakan. Itu kan penerimaan yang hebat. Dan sudah dipastikan pekerjaan itu pasti lebih baik daripada yang pertama. Betul? Ya. Jadi kalau kita jadi pimpinan atau jadi orang yang antara atasan dengan bawahan itu adalah instruksi hubungannya, maka yang ada selesai pekerjaan selesai. Di luar itu bukan pimpinan gua. Lu siapa? Iya. Tapi di dalam, oke, gak apa-apa. Gue yang ngurus teman-teman di sini bukan. Tapi yang diharapkan itu bukan itu. Yang diharapkan hubungannya bukan hubungan atasan dengan bawahan, hubungannya bukan kekeluargaan, hubungannya hubungan cinta kasih. Ketika dia mau memberikan sesuatu itu udah ditimbang-timbang dulu. Ini mampu nggak dia ya? Tapi kayaknya bisa, gitu, ya. Sehingga akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya diperintah sama dia. Dan perintahnya pun bukan perintah kerjaan dulu, tapi perintahnya diurus-urus dulu, dikasih tahu, pasti bisa. Dan yang terima yang kalau ini adalah kasihnya, maka yang ada dalam dirinya kan, oh ini sudah hasil pertimbangan, ini sudah hasil yang matang, sudah pasti saya bisa. Dan saya pasti ingin melakukan apapun yang diperintahkan olehnya. Apa yang dimaui oleh kekasihnya pasti saya laksanakan. Tidak mungkin kan? Meskipun saya tidak mampu, saya mampu. Terlebih lagi ini bukan masalah mampu dan tidak. Tapi ini permasalahannya adalah sudah dipertimbangkan dengan matang, sudah pasti bisa kamu gitu. Ya. Sehingga Allah bilang dalam Al-Quran itu dengan bahasa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak akan membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Itu adalah frame yang paling tepat untuk kita semua.